kita ini mohon perlindungan seperti apa, dan mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Jangan sampai kita berharap melindungi diri dari sesuatu, justru itu akan memasukkan kita kepada kecelakaan. Kita berharap menghindari bisnisnya rugi, tapi justru malah memasukkan ke nerakanya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi Allah kesehatan, masih diberi Allah kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali di forum kajian online yang insya Allah penuh berkah ini. Kita bersyukur Allah Ta'ala dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga bersyukur hadirin, kita diberi Allah bertemu tahun baru. Kita bertemu dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Tahun baru ini artinya adalah berarti usia kita semakin bertambah. Kalau kemarin masih 30, sekarang 31. Kalau kemarin 40, sekarang 41. Kalau kemarin 60, sekarang berarti 61. Demikian seterusnya. Artinya kita semakin tua berarti. Kita semakin meninggalkan masa-masa remaja, masa-masa muda, dan semakin tua hari ini. Yang kedua yang kita harus sadari adalah dengan bertambahnya usia kita ini, sungguhnya semakin berkurang jatah umur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini bukan tanpa batas. Semua memiliki batasnya, memiliki ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah sampai pada ajalnya, maka tidak ada kekuatan yang bisa memajukan atau mengundurkannya. Semua akan berhenti pada saatnya. Maka hadirin, tahun baru berarti kita semakin berkurang jatah kita. Kalau jatahnya 70, sekarang sudah 40, tinggal 30. Ya. Itu kalau jatahnya 70. Kalau jatahnya cuma 60, tinggal 20. Kalau jatahnya 50, tinggal 10. Kalau jatahnya 40 lebih setahun, lebih sebulan, bisa jadi hari ini sudah hari terakhir kita. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala berikhtiar terus. Semoga hidup kita ini, sisa umur kita ini senantiasa berisi dengan kebaikan-kebaikan, berisi dengan sesuatu yang membuat Allah ridho, berisi dengan sesuatu yang semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas rahmatullah. Malam ini kita akan membahas tentang isti'adzah, yakni memohon perlindungan dan penjagaan dari iblis, setan, dan hal-hal yang tidak disukai. Ini tentu semua butuh tema ini,
Karena kita berharap kita bisa berlindung dari gangguan-gangguan setan, baik dari jin dan manusia, dan dari hal yang tidak kita inginkan. Namun ternyata banyak orang yang belum mengerti bagaimana caranya yang dibenarkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya insya Allah akan kita bahas nanti kira-kira sampai jam 9 ke depan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh Mbak Hikmah, yang akan menyampaikan surat Al-Haqqah. Silakan Mbak Hikmah, Al-Haqqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah naj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa syaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا
فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon korma yang telah kosong. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian pelitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangannya kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat tadi semoga mengingatkan kita tentang dahsyatnya neraka yang diancamkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Di ayat 33 tadi, Allah menjelaskan kenapa Allah menjebloskan seorang ke dalam neraka. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya mereka dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Jadi sebab seorang masuk neraka adalah karena tidak beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak orang lain untuk peduli kepada fakir miskin. Dua hal ini menjadi alasan penting yang harus kita upayakan tidak terjadi pada diri kita, agar ancaman neraka ini tidak kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Upayakan iman terus dibangun sampai kepada tidak hanya kita memahami Allah itu siapa, Allah itu apa haknya, dan apa yang harus kita lakukan kepadanya. Jadi harus kita fahami di situ. Kemudian ditambah lagi, pedulilah kepada orang miskin, pedulilah kepada orang-orang fakir sekitar kita, karena ternyata dua alasan itu yang menjadikan seorang dijebloskan di dalam neraka yang sangat pedih tadi. Semoga Allah memberikan kita perlindungan dan senantiasa kita dalam hidayah Allah Ta'ala, dan apapun yang kita lakukan senantiasa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita. Hari ini kita membahas tentang isti'adzah. Ya. Kita masih bersumber kepada kitab Ushulul Tsalatsah. Ya. Ini salah satu kitab tauhid yang masyhur, ya, yang bisa menjadi pedoman kita untuk mendapatkan jalan yang lurus ini, insya Allah, yang benar-benar murni kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pengalaman yang lalu, kita ID-nya berubah satu angka saja
sudah tidak ketemu. Nomor HP jenengan misalkan ada 10 digit misalkan, itu satu aja angkanya berubah, yang 6 panjenengan ketik 5, itu pasti nggak nyambung sudah. Padahal itu 10 angka, dan yang salah cuma 1, tapi nggak nyambung juga. Maka mari kita berhati-hati, terus meniti jalan keimanan ini dengan sebaik-baiknya, sambil terus mohon pada Allah Ta'ala pertolongan agar kita dimudahkan untuk terus mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala agar terang jalan ini, dan semoga kita senantiasa bisa dekat dengan Allah di dunia ini dan kelak bertemu dengannya di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, isti'adah. Apa itu isti'adah? Isti'adah artinya memohon perlindungan dan penjagaan dari hal yang dihindari. Jadi isti'adah artinya memohon perlindungan dan penjagaan dari hal yang dihindari. Jadi ketika kita mencari perlindungan, memohon perlindungan, mengharap perlindungan dari hal-hal yang nggak kita sukai, itu namanya isti'adah. Isti'adah. Jadi mencari perlindungan dari hal-hal yang tidak kita sukai, ya, yang kita ingin hindari, ya. Itulah isti'adah. Hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, isti'adah atau mohon perlindungan itu ada beberapa macam. Isti'adah itu ada beberapa macam. Dalam kitab ini ada 4 macam. Ya. Insya Allah kita akan bahas 4-4-nya. Seperti apa kita ini memohon perlindungan, seperti apa, dan mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Jangan sampai kita berharap melindungi diri dari sesuatu, justru itu akan memasukkan kita kepada kecelakaan. Kita berharap menghindari bisnisnya rugi, tapi justru malah memasukkan ke nerakanya Allah Ta'ala. Tentu kerugiannya tidak berhitung sudah. Menghindari rugi dunia, tapi kejeblos dalam rugi akhirat. Ini yang sering terjadi. Jadi kita perlu mempelajari ini, karena jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan-jebakan iblis. Kita ingin menghindari jatuh, biar anaknya biar aman, tapi karena menggunakan cara yang salah, cara-cara yang mengandung sihir atau kesyirikan-kesyirikan, terhindar dari masalah dunia, tapi kita akan bermasalah di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirahullah, ada 4 ya. Yang pertama adalah isti'adah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengandung sikap benar-benar membutuhkan. Hanya kepadanya tempat bergantung, hanya Dia yang mencukupi segala sesuatu, serta hanya Dia tempat berlindung yang sempurna dari segala sesuatu yang sedang atau akan terjadi, kecil atau besar, baik datang dari manusia atau yang lainnya. Hadirin, isti'adah yang pertama adalah isti'adah atau memohon perlindungan atau penjagaan tadi ya kepada Allah. Jadi mintanya kepada Allah. Yang di situ dilandasi sikap benar-benar butuh. Kita butuh kepada Allah. Artinya kita ini memang merasa kita nggak bisa apa-apa. Sedangkan kita berharap terlindung dari perkara-perkara
yang mungkin kita nggak bisa jangkau lagi sudah. Misalkan ada ancaman pembunuhan, naudzubillah ya, atau ancaman sakit yang parah. Loh, ini kan kita nggak bisa lagi sudah. Ikhtiar kita itu mungkin hanya ya pada sesuatu yang kita masih bisa lakukan, ya. Misalkan menjaga kondisi tubuh, ya. Atau hal-hal yang lain yang mungkin masih dalam batas kita mampu, ya. Tetapi selebihnya kita nggak mampu sama sekali. Selebihnya kita nggak mampu sama sekali. Maka disitulah kita harus sadar bahwasanya memang kita butuh Allah. Kita butuh penguasa alam semesta ini. Kita butuh kepada Dia. Kita butuh perlindungannya. Apalagi kalau kemudian dihubungkan dengan gangguan iblis, gangguan jin kafir, ya, setan itu. Jadi setan itu jin kafir. Dan juga dari golongan manusia. Jadi pengikut-pengikut iblis ini. Maka mereka ini sudah bersumpah kepada Allah akan mengganggu manusia itu terus menerus, ya, terus menerus akan diganggu sampai kapan? Sampai kena, ya, akan diganggu sampai kena. Bayangkan, ya. Jadi gangguannya itu sampai kena. Itu yang kemudian namanya militansi iblis. Iblis itu militan sekali. Dia nggak kenal menyerah. Ya. Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Allah sadaqallahul azim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Iblis ini sudah bersumpah akan mendatangi manusia itu dari depannya, dari belakangnya, wa an aimanihim, dari samping kanannya, wa an syama'ilihim, samping kirinya. Dikepung kita 4 sisi. Ya. Sampai kapan? Sampai kena. Latajidanna aktsarahum syakirin. Jadi sampai kita ini menjadi pengikutnya, ya, kena jebakannya, nah, gitu ya. Maka kita butuh pelindung yang mengungguli iblis ini. Loh, kalau iblis ini kayak begitu, dia nggak tidur, dia nggak kenal lelah untuk mengganggu kita, maka yang kita butuh perlindungan dari zat yang nggak pernah tidur. Kita butuh perlindungan dari zat yang nggak pernah lelah. Nah, kalau yang melindungi kita itu suka tidur, bagaimana bisa melindungi dari setan ini? Setan nggak pernah tidur. Nggak kenal lelah dia, terus saja. Nah, kalau yang mengganggu terus-terusan, maka yang melindungi harus yang lebih hebat lagi, yang nggak pernah tidur, yang nggak pernah lupa, nggak pernah lengah, maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, hadirin, sebagaimana juga Allah mengisarkan dalam Al-Quran tentang perlindungan ini dalam surat Al-Falaq, ya. Surat Al-Falaq ayat 1 dan 2. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Jadi ini memang langsung berlindung kepada Allah.
Jadi langsung mohon, ya Allah lindungi saya, ya Allah lindungi kami. Boleh, boleh. Ini jelas dalilnya tadi. Ya. Jadi langsung kepada Allah, ya Allah lindungi kami, ya Allah. Atau dalam ayat yang lain, surat An-Nas, ayat 1-6. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah sadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang pertama ini, pola yang pertama beristiadzah ini adalah kita memohon perlindungan langsung kepada Allah. Minta, ya Allah lindungi kami, ya Allah lindungi kami sekeluarga, ya Allah. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi minta tolong langsung kepada Allah. Adapun yang kedua, hadirin. Jadi kalau yang pertama ini jelas sesuai syariat ya, karena ada dalilnya tadi, contohnya tadi ya. Jadi yang pertama ini jelas dengan cara seperti itu bisa. Ya Allah lindungi kami, ya Allah lindungi usaha kami, ya Allah jauhkan bisnis kami dari kebangkrutan, ya Allah lindungi anak kami, lindungi suami kami atau istri kami dari kejahatan. Itu bisa ya, dengan pola yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah memohon perlindungan kepada Allah dengan sifatnya. Nah, dengan sifatnya seperti kalamnya, kemuliaannya, keagungannya, atau semisalnya. Kalau tadi langsung memohon kepada Allah, kalau ini kita memohon perlindungan kepada Allah dengan sifatnya. Jadi memohon kepada Allah, tapi dengan sifatnya yang disebut itu. Ya. Kalau tadi langsung minta, ya Allah penguasa subuh, lindungi kami ya Allah dari makhluk. Ya Allah Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia, lindungi kami ya Allah. Kan langsung begitu bisa. Yang kedua ini beda sedikit. Minta pada Allah, tapi dengan apa? Dengan sifatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dalam kitab Az-Dzikr wa Du'a, beliau bersabda, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dawuh Rasulullah ini. Yang artinya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Nah, berlindungnya kepada kalimat-kalimat Allah. Ya. Kalau tadi langsung kepada Allah, ini pada kalimat-kalimat Allah. Ya. Jadi yang disebut adalah kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh seperti ini? Boleh. Ini disyariatkan ini. Dalilnya tadi ini, dalilnya. Jadi hati-hati, kita minta perlindungan harus dengan cara yang memang disyariatkan. Dengan cara yang memang itu dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tahu gaib itu Allah. Yang tahu gaib itu adalah Allah, dan Rasulullah adalah duta resmi, utusan Allah
untuk menjelaskan kepada kita, memberi contoh kepada kita. Maka yang paling aman dalam urusan ini, urusan gaib, adalah kita meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta tolong dengan apa? Dengan menyebut apa? Sifat-sifat Allah. Seperti kalamnya, kemuliaannya, keagungannya, atau semisalnya. Jadi tadi contoh apa? Sekaligus dalilnya tadi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian sabda beliau juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung kepada keagunganmu dari terbinasakan dari arah bawahku. Ini berlindung kepada keagungan Allah. Tadi dengan kalimat Allah, sekarang dengan keagungan Allah. Boleh ada dalilnya ini. Jadi a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jadi minta perlindungan dengan keagungan Allah. Ya, ini bisa. Dan dalam doa ketika sakit, ya, itu ada a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini yang sering dibaca dalam ruqyah. A'udzu bi'izzatillahi, saya berlindung kepada keagungan Allah, ya. Wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang saya temui, wa uhadir, dan yang saya takuti. Jadi ini juga teks dari Rasulullah, ya. Jadi kalau kita ruqyah yang syar'iyah itu memang dari Al-Qur'an atau doa-doa yang ma'thur, artinya yang memang itu diajar Rasulullah. Jadi ada contoh-contohnya, ya. Jadi tidak bisa ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri nanti bisa keliru itu. Tadi masih ingat, beda satu angka saja sudah nggak nyambung, ya. Jadi apalagi sasar, gitu kan? Apalagi kalau urusan gaib ini, gitu. Maka kita sangat khawatir ketika kita menyeru tidak sesuai dengan contohnya, khawatir yang menjawab bukan Allah, gitu. Yang menjawab ternyata makhluk lain, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memohon perlindungan tetapi ternyata salah jalurnya, ya. Terhindar dari kerugian dunia tapi kejeblos dalam kerugian akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin Allah, kemudian sabda beliau lagi, a'udzu biridhaka min sakhatika. Ini dalam hadis riwayat Muslim, ya. Oh, tadi juga Muslim tadi, ya. Tadi yang a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, yang Muslim juga itu. Yang ini yang Muslim juga, a'udzu biridhaka min sakhatika. Aku berlindung kepada ridhamu dari kemurkaanmu. Aku berlindung kepada ridhamu dari kemurkaanmu. Jadi bisa itu dengan menyebut sifatnya itu bisa. Berlindung dengan sifat-sifat Allah. Kemudian sabda Nabi tatkala turun ayat surat Al-An'am ayat 65 yang firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari arah atasmu.
Allah berkuasa mendatangkan azab itu dari arah manapun, atas, bawah, kanan, kiri, yang nggak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Ada orang itu nggak nyangka-nyangka, ternyata yang berkhianat, bersekongkol adalah ternyata temannya sendiri misalkan. Kan nggak disangka-sangka dari arah yang nggak disangka-sangka. Ada seorang keluarganya hancur, ternyata yang berkhianat adalah ternyata suami atau istrinya sendiri. Ada keluarga hancur, ternyata otak pembunuhan adalah anaknya sendiri. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Artinya musibah itu datang dari manapun. Nah, ini dalam ayat ini Allah menjelaskan Allah itu berkuasa mendatangkan azab dari atasmu, dari apa? Arah atas. Maka waktu itu ketika Rasulullah turun ayat ini, beliau bersabda, a'udzu biwajhika, a'udzu biwajhika, saya berlindung kepada wajahmu. Hadirin, artinya boleh nih menyebutkan kemuliaannya, kalimat-kalimatnya, ya kan? Menyebutkan bahkan dengan wajah. A'udzu biwajhika. Jadi ini cara-cara meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Jadi boleh dengan menyebut langsung, ya Allah, lindungi saya ya Allah. Boleh. Tentu teksnya lebih baik dengan bahasa aslinya. Dengan bahasa aslinya. Karena memang itulah yang diajarkan oleh Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi walaupun artinya itu boleh kita baca, boleh. Wah, enggak bisa Arab ya, Ustaz, gimana ya pakai yang artinya. Tetapi akan lebih afdol adalah teks aslinya. Kenapa? Ingat, kunci ghaib itu yaitu kuncinya, ya. Jadi kunci ghaib itu ya ayat-ayat itu. Tidak bisa dibaca artinya. Artinya itu kan untuk memahamkan kita. Tetapi yang dibaca adalah aslinya itu. Wallahu a'lam, ya. Walaupun kemudian kalau kita memang tidak mampu, ya sudah, kita mohon pada Allah agar berkenan menjawab doa kita walaupun tidak dalam bahasa Arab, ya. Tapi sebisa mungkin doa itu adalah dalam bahasa aslinya yang diajarkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Hadirin Allah, itu yang kedua, ya. Itu yang kedua yang dicontohkan dalam syariat, ya. Jadi yang pertama tadi minta langsung tolong pada Allah. Yang kedua ini minta tolong dengan apa? Sifat-sifat Allah. Tetap kepada Allah mintanya, ya, tapi dengan menyebut sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah memohon perlindungan kepada orang mati. Memohon perlindungan kepada orang mati. Atau orang hidup yang tidak hadir di hadapannya dan tidak mampu memberikan perlindungan. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Hadirin, orang yang meminta tolong, yang model ketiga ini adalah minta tolong pada orang mati. Atau orang hidup tapi yang nggak mampu memberikan perlindungan. Atau tidak hadir. Ya. Jadi minta tolong pada yang hidup tapi tidak hadir, itu juga sama, tidak boleh. Artinya kan kita ini rawan untuk ditipu oleh setan ini. Misalkan gini, saya komunikasi dengan panjenengan, walaupun tidak ketemu, tapi kan ini kan sesungguhnya ketemu ini kan, ada kontak. Saya minta tolong misalkan minta tolong kepada panjenengan misalkan, tolong ini di sini ada misalkan saya sepeda motor saya di luar, tolong sepeda motor saya diamankan ini, Bu Eli misalkan. Saya ketemu panjenengan dan tahu dan jenengan mampu melaksanakan itu walaupun dari sana, itu masih boleh. Artinya kan kita ada kontak, ada komunikasi, dan panjenengan
saya yakin mampu walaupun dari sana, ya. Misalkan kemudian jenengan punya kenalan satpam di sini, jenengan bisa kontak, tolong itu motornya Ustadz Beni diamankan misalkan. Artinya kan ada kontak, ya, ada komunikasi. Tapi bayangkan kalau kemudian saya tidak ketemu sama sekali. Saya tidak ketemu, tidak telepon juga, tidak ketemu juga. Kemudian tidak ketemu orangnya, ya, Bu Eli tidak ada, ya. Ini saya buat contoh Bu Eli, ya. Saya tidak ketemu, tidak ada. Kemudian terus ini sepi, nggak ada orang sama sekali di ruangan ini. Kemudian saya ngomong sendiri, Bu Eli, tolong amankan motor saya. Kira-kira gimana? Saya diam aja. itu kan apa ya, istilahnya apa bahasanya itu? Ngelantur, ya. Ini sangat rawan ini. Dan kemudian saya nggak ketemu orang, nggak apa, sepi di sini, nggak siapa tuh saya ngomong begitu, tiba-tiba ada yang jawab, iya. Nah, itu gimana coba? Ari. Ya. Artinya ini sudah rawan, titik rawan yang sangat rawan, ya, dimasuki oleh tipu daya iblis. Ya. Makanya minta tolong kepada orang yang mati, apalagi ada yang mati, ya, pada yang mati apalagi yang mati. Orang hidup yang nggak hadir aja nggak boleh kok. Yang hidup yang nggak hadir, yang nggak komunikasi maksudnya, yang nggak terkontak itu nggak boleh. Apalagi pada yang mati, nggak boleh. Ini kesyirikan. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Jin, surat Al-Jin ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin minal jinni fazaduhum rahaqa. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin-jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Hadirin, Allah mencontohkan, ya. Dan memang ini dalam firman Allah ini menjelaskan ada orang itu yang minta tolong pada jin. Minta tolong pada jin, ya. Dan Allah memperingatkan fazaduhum rohaqo. Mereka yang minta tolong pada jin ini nggak akan tambah baik. Kenapa? Karena tidak ada yang ditambahkan oleh para jin ini kecuali adalah dosa dan kesalahan. Jadi ini sangat jelas untuk kita. Makanya ketika kita minta tolong, jangan sampai kita minta tolong pada yang nggak ketemu ini. Jadi kita ini nggak ketemu kan. Kalau kita minta tolong kepada manusia, tadi jelas, ya, bisa ketemu, kontak, bisa omong-omongan begini, ya, bisa. Nah, kalau dengan jin, bagaimana coba? Apa jenengan siapa yang bisa jamin kalau yang datang itu adalah yang jenengan maksud? Yang manggil namanya misalkan ternyata datang, apakah jenengan bisa ngecek itu adalah yang datang dia? Kemudian yang bergerak juga dia, yang melakukan tindakan juga dia. Artinya kita ini nggak mampu, sudah kita nggak mampu menjangkau itu, maka ini rawan ditipu kita, rawan ditipu. Ya, ada orang yang pernah datang ke tempat kami, ya, itu ini kurang lebih lah, ya, kurang lebih saya lupa ingat dengan kejadian itu. Intinya ada orang menyampaikan dia itu didatangi oleh seorang syekh, katanya begitu, oleh seorang syekh. Sudah meninggal orangnya ini, sudah meninggal, saya terkenal, ya. Kemudian dia bilang dalam dia zikir itu didatangi oleh sang syekh ini. Ya. Kemudian saya sampaikan sederhana saja. Syekhnya itu kan rumahnya dulu tinggalnya di Arab, ya kan? Tinggalnya di Timur Tengah sana kan. Kemudian
Saya tanya, Mas, jenengan ini, saya sebelum komentari lebih jauh, saya tanya dulu, saya tanya dulu, jenengan ini pernah napani kali Syekh niki? Pernah napani? Napa sih? Kok cik nganggure ngoten nggih? Dari sana negeri sana jauh kok ke sini, saya pernah napani sama niki. Artinya saya hanya mengingatkan kepada dia, ini loh, kemungkinan ditipu itu sangat besar sekali. Siapa yang bisa jamin yang datang itu dia beneran? Ya. Nggak ada yang berani jamin, nggak ada yang bisa jamin. Ya. Kita aja kalau nggak pernah ketemu, misalkan kita nggak pernah ketemu dengan Presiden Amerika misalkan, nggak pernah ketemu sama sekali kita, nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat gambarnya, kita nggak pernah lihat videonya, gitu. Terus kemudian tiba-tiba datang ke rumah kita seseorang, natok pintu, kemudian dia nyampaikan, saya Presiden Amerika. Kira-kira gimana kira-kira? Apa jenengan langsung percaya begitu? Artinya kemungkinan kita ditipu sangat besar sekali. Karena tidak ada second opinion namanya, tidak ada pembanding. Beda dengan kalau kita pernah lihat di TV, kita pernah lihat di YouTube, kita pernah lihat di... Nah, kita ada ketemu sama dia, sama orang yang ngaku-ngaku, kita bisa, enggak, kamu kayaknya bukan. Enggak begini dia orangnya. Karena kita pernah tahu sebelumnya. Tapi kalau nggak pernah tahu sama sekali, waduh, sudah. Makanya ketika minta tolong dengan bahasa jin, ini sangat rawan sekali. Ya, makanya hati-hati hadirin. Makanya kalau kemudian sampai ada orang dengan khodam, ya, mencari khodam biar bisa bantu pekerjaannya. Jadi saya pernah ada cerita ya waktu pelaksanaan ibadah haji itu kebetulan memang ya qadarullah ya, dalam grup itu ada yang sakit, dalam grup kami ada yang sakit, dia badannya sakit semua badannya, ya, sakit semua katanya. Kemudian orang-orang tahu karena kami juga terapis, orang-orang pada tahu sudah, datanglah ke tempat kami, kamar kami itu. Di kamar saya, terus kemudian nyampaikan, Pak Ustadz, saya begini. Oh iya, saya pijiti si mbah ini, sepuh orangnya. Saya pijiti, ya kasihan beliau, nyampaikan badannya sakit semua, tangannya susah digerakkan katanya tangannya. Kemudian saya pijiti seperti biasa, sambil saya bacakan Al-Quran. Apa yang terjadi? Beliau tiba-tiba roboh, ambruk dengan muka pucat, sudah tidak sadar. Wah, orang-orang sudah panik semua. Kenapa ini? Saya sampaikan, tenang. Wong semua tahu, saya tadi kan nggak ngapain. Saya kan cuma mijiti pelan-pelan ke punggungnya beliau. Memang tapi bacakan Al-Quran. Ambruk simbah ini. Kemudian saya tanyai, karena ada pengalaman ya sudah sebelumnya nangani yang demikian, nggak kaget. Ini orang kerasukan namanya ini muncul ini si jinnya ini. Saya tanya, kamu muslim enggak? Enggak. Orang-orang kaget, loh ini mbah ini kan muslim, kok bilang nggak muslim? Tenang, ini bukan si mbahnya ini orang lain, bilang gitu. Saya tanya lagi, kamu laki atau perempuan? Perempuan katanya. Wah, orang tambah geger lagi. Wah, ini mbahnya kan laki-laki kok sekarang bilang perempuan. Ya, emang ini bukan dia sebenarnya gitu. Sudah, yang lain saksikan aja. Kalau perlu direkam video, rekam aja videonya, nggak apa-apa. Saya mau tanya dia. Saya tanya-tanya. Ternyata saya tanya, kamu datang dari mana? Karena waktu itu di kota Mekah ya. Saya tanya, kamu dari Mekah sini apa dari Sidoarjo? Saya bilang gitu. Ini satu rombongan di Sidoarjo ya. Apa jawabnya beliau? Jawabnya si jinnya ini nyampaikan dari Sidoarjo katanya. Wah, orang-orang jadi jadi ternyata si jin ini ikut naik pesawat berarti. Mulut itu tak bayar. Itu kemudian terus saya sampaikan, dari Sidoarjo, wah orang-orang gempar semua kan, semua pada ngelihat semua kan, lihat kumpul-kumpul ada apa ini di kamar itu, jadi penuh kamar saya itu. Waduh, orang-orang heboh kan, orang yang pulang dari masjid datang semua, ada apa?
Nah, sudah saya tanya lagi dia itu saya nasihati ya seperti biasa. Jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir ya. Dan tugas kita menasihati mereka ya. Menasihati dengan petunjuk Al-Qur'an, kita nasihati. Alhamdulillah atas izin Allah dia mau masuk Islam. Kemudian kami sampaikan, sudah kamu tidak usah pulang ke Sidoarjo, kamu di sini aja. Kota Mekah ini banyak jin laki-laki yang muslim banyak, sudah kamu biar dinikah sama salah satu di antara mereka, sudah kamu nggak usah pulang ke Sidoarjo lagi. Dia manut sudah. Nah, saat dia mau keluar, saya tanya lagi, nanti dulu, saya mau tanya dulu. Saya tanya, karena kemarin ini si Mbah ini agak aneh sejak hari pertama datang itu. Jadi waktu itu kan kita masih hari ketiga lah ya. Hari pertama, kedua itu aneh si Mbah ini, kata orang-orang itu. Apa? Si Mbah ini seperti sudah tahu Mekah. Seperti sudah tahu Mekah dia. Dia sendirian naik bis itu sendirian. Kemudian di Masjidil Haram itu dia seperti menjadi guide gitu ya. Jadi penunjuk jalan dia. Ada orang tanya di mana kamar mandi, dia yang menunjukkan ke sana. Padahal si Mbah ini jalannya susah. Gitu. Jalannya susah. Tahu dari mana beliau ini? Ya. Dan kita aja yang relatif lebih muda itu aja khawatir kesasar ya. Nah beliau ini kok ya cik PD-nya begitu ya. Saya penasaran, saya tanya. Si Mbah ini mulai kemarin lusa, dia ini sudah seperti pengalaman di kota Mekah ini. Dia tahu sana, tahu arah. Naik bis sendirian itu berani, naik lift sendirian itu berani, kan? Padahal sesepuh itu yang konon beliau adalah tukang batu dulunya di masa mudanya itu. Artinya kayaknya nggak dekat dengan urusan lift lah ya. Jadi ini kok pede beliau ya. Kemudian saya tanya, kamu yang ini gandengi dia? Dia nyampaikan iya, katanya begitu. Sudinya bilang iya. Oh makanya si Mbah ini tahu sana-sana, ternyata ada yang gandengi itu kan. Kemudian setelah itu ya sudah terjawab semua. Kehebohan di grup itu terjawab sudah. Semua orang menyaksikan tadi, oh mulanya si Mbah ini ngerti ngendi-ngendi, ternyata ada yang gandengi ternyata. Ya sudah, kemudian terus kamu keluar, kamu jadilah muslimah yang baik, taubat pada Allah Ta'ala, semoga Allah masukkan kita ke surganya kelak gitu. Dia keluar saja, simbahnya bangun. Nah, simbahnya bangun, kemudian riap-riap beliau kan nyampaikan, oh Pak Ustadz, pangapunten tadi ketiduran, katanya begitu. Orang-orang kan masih ngumpul semua, sampean nggak turu Mbah, iku mang Mbah sampean kesurupan. Itu kemudian ternyata belakangan beliau ngaku pernah pakai susuk ya. Untuk kekuatan waktu jadi tukang, jadi kuli itu pakai susuk di tangannya. Ya. Ternyata itu jin perempuan yang di situ, yang bikin kemarin gandengi tangannya beliau itu. Nah, apa yang terjadi setelah kejadian itu? Simbah ini kembali jadi manusia biasa ya. Sampai kalau turun lift saja itu minta bareng orang-orang, nggak berani sendirian sudah. Jadi apalagi Masjidil Haram nggak berani, mesti gandengi orang aja, nggak berani sendirian dia. Sebelumnya itu ke sana mana sendirian, ini enggak, sudah gandengi orang aja nggak berani dia. Artinya itulah ya kenyataan ya. Maka tadi balik ke tema kita, banyak di masyarakat di kita ini yang begitu-begitunya masih ada ya, dan mungkin jumlahnya tidak sedikit ya. Menganggap itu jadi teman ya, menganggap itu jadi menunjukkan jalan. Ya Allah, padahal Allah sudah menunjukkan ini dalam surat Al-Jin ayat 6 tadi itu. Fazaduhum rohaqo. Tidak ada yang bertambah ketika kamu minta tolong kepada bangsa jin, itu nggak ada yang bertambah, kecuali akan bertambah dosa dan kesalahan. Jadi ini merupakan satu petunjuk yang jelas sekali. Jangan sampai kita minta tolong ke bangsa-bangsa
jin, yang artinya juga kalau dalam tadi di apa namanya kita pahami secara umum tadi, ketika kita minta tolong pada orang yang nggak ketemu, ya, apalagi orang mati, itu nggak boleh, ya, karena itu merupakan satu kesalahan, ya. Jadi hadirin, ini harus kita perhatikan. Yang keempat, yang terakhir adalah memohon perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung. Jadi memohon perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung, baik manusia, tempat, atau yang lainnya. Hal ini diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tatkala menyebutkan beberapa fitnah. Beliau bersabda, "Man tasyarrafa laha tastashrifhu, wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bihi." Barang siapa mencari-carinya, ia akan terjerat olehnya, dan barang siapa mendapat tempat untuk berlindung atau berteduh, maka hendaklah ia berlindung dengannya. Hadirin, jadi yang keempat ini, kalau tadi yang ketiga itu jelas diharamkan, yang keempat ini masih dibolehkan, yaitu meminta pertolongan atau perlindungan, ya, kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan berlindung, ya. Minta perlindungan kepada apa namanya, seorang yang kuat secara fisik, kita minta tolong Pak Polisi misalkan, ada perampok, kita minta tolong Pak Polisi, boleh itu, ya. Ini nggak masuk kesyirikan kalau yang ini. Kita telepon nomornya, minta tolong apa namanya, ke kantor polisi, ini ada orang mencurigakan, kayaknya mau merampok, ya. Itu boleh. Jadi minta tolong kepada minta perlindungan, ya, kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung. Jadi kalau ini masih dibolehkan, ya. Jadi minta tolong, minta perlindungan, maaf ya. Memang pembahasannya kalau minta tolong beda lagi. Kali perlindungan, jelas perlindungan tadi kan dari sesuatu yang ingin kita hindari, ya. Biar nggak sakit, biar nggak rugi, biar nggak celaka, ya. Nah itu yang keempat ini boleh, ya. Maka hadirin harus hati-hati di sini, ya. Kemudian ada lagi yang sumber lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, menjelaskan bentuk perlindungan dengan sabdanya, "Faman kana lahu ibilun falyalhaq bi iblihi." Siapa yang memiliki unta, maka hendaklah mengurusi untanya. Artinya apa namanya? Mencari perlindungan tadi, ya, mencari perlindungan ini kita bisa dengan sesuatu yang memang itu bisa dengan perlindungan. Kita misalkan biar tidak sampai ada hewan-hewan buas, kemudian rumah kita pagari, boleh itu, ya. Itu nggak masuk dalam kategori yang dilarang, ya. Kita ingin agar nggak ada perampokan, kemudian rumah kita berikan pagar tinggi misalkan, ya, supaya perlindungan, boleh nggak apa-apa. Ya tentu dengan pertimbangan kepantasan, ya. Kalau rumahnya itu di kampung yang itu bagaimana, ya itu beda urusan. Tetapi bolehnya mengharapkan satu perlindungan ini, itu boleh dengan cara seperti itu. Nah, makanya kalau urusan dengan jimat-jimat dan apa ini, yang nggak masuk di sini, gitu, ya. Itu masuk justru yang tadi, yang dikhawatirkan yang ketiga tadi itu, yang diharamkan tadi itu, ya. Kalau kita minta tolong, ada yang bantah begini, itu kan minta tolong pada Allah, ya. Walaupun dengan bentuk benda-benda pusaka atau apa, ya, itu kan mintanya pada Allah Ta'ala, kan. Nah ini masalah tersendiri, hadirin, ya. Saya sering contohkan kalau jenengan mau daftarkan sekolah, ya, daftarkan sekolah putra putrinya ke SMP misalkan, itu kan ada syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya. Syarat mendaftar sekolah di situ, ya. Misalkan syaratnya harus dilampiri fotokopi KK, ya, fotokopi KK, fotokopi akte, fotokopi ijazah. Nah, syarat-syarat itu sebenarnya siapa yang menentukan? Yang pihak sekolah atau panjenengan yang mau daftar?
Ayo, yang mana kira-kira? Sekolah, nggih? Sekolah. Nah, yang menentukan bukan jenengan, kan? Pihak sekolah. Nah, kemudian jenengan mau daftar sekolah ke situ, daftarkan putra putrinya, jenengan menggunakan cara IDW, nggih. Caranya sendiri. Jenengan daftar sekolah situ, jenengan bawa fotokopian, tapi bukan fotokopian KK, bukan fotokopian ijazah, bukan fotokopian akte, ya kan? Sebagaimana yang ditentukan oleh pihak sekolah. Jenengan ke sana membawa fotokopian, tapi fotokopian surat tanah. Kira-kira nyampe sana diterima apa diguyu kira-kira jenengan? Diingatkan, nggak diguyu lah, diingatkan. Ya kan? Dibaca ulang persyaratannya. Ya kan? Artinya ketika kita ini kemudian mau memohon pada Allah, itu sudah ada syarat-syarat yang Allah tentukan, sudah ada. Sudah ada. Jangan ngarang sendiri, sudah ada. Sudah pernah ditunjukkan, sudah diumumkan, sudah di launching ini. Namanya petunjuk ini sudah ada semuanya. Dan Allah sudah mencontohkan, ada mengutus duta resminya baginda Rasulullah Muhammad SAW ini. Sudah ada, nggak usah ngarang sendiri. Makanya ketika kita kemudian melakukan sesuatu, cek aja kira-kira ada nggak ini petunjuknya. Kalau nggak ada berarti ngarang dewi. Ya, nggak usah bahas diterima ya. Masuk aja belum karuan kan. Nggak usah bahas siapa, nggak usah bahas dibalas doa kita ya, diterima aja belum karuan ya. Artinya banyak hal yang harus kita ketahui ya, sehingga tidak sampai kita salah dalam memohon perlindungan kepada Allah ya. Memohonnya kepada Allah tapi caranya itu loh ngarang dewi ya, itu juga bermasalah ya. Hadirin Allah, yuk kita benahi ya. Kita ingin terhindar dari hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan. Apalah bentuknya itu, khawatir gangguan jin, khawatir gangguan sihir. Apalagi masa-masa sekarang ini ya, banyak penipuan yang menggunakan sihir juga ya. Jadi orang sampai ada orang itu beli obat sampai sekali beli 1 juta lebih ya. Sudah bengkak semua orangnya padahal, tapi tetap beli aja. Sampai saudaranya itu heran, ini kenapa orang ini, padahal sudah dibilangi oleh dokter itu tidak boleh dikonsumsi, tapi dia terus saja itu. Ternyata belakangan ada sesuatu ya. Ketika dilakukan ruqyah, reaksi dia. Nah kan, jadi jangan dikira sekarang ini orang marketing itu tidak ada bumbunya seperti itu ya, ada bumbunya sudah. Dan itu mulai dulu zaman dulu. Orang pengen warungnya laris, ya kan? Dikasih sesuatu di warungnya itu kan berbau sihir sudah. Sehingga orang yang asalnya nggak mampir jadi mampir. Orang yang asalnya nggak kepingin jadi kepingin di situ. Ya kan? Yang pesugihan, yang itu kan begitu semua. Polanya kan polanya sama. Hanya bedanya sekarang mungkin lebih keren aja sekarang kan. Dulu mungkin dukunnya sudah tua, masa lalu sekarang beda. Nah, sekarang mungkin beda penampilannya ya, kayak online sekarang semuanya. Nah apalagi ya. Ya, makanya hati-hati. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah dalam kaitan berlindung tadi ya, maka harus hati-hati.